Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam sebuah bangsa menjadi bukti bahwa bangsa itu sedang menuju puncak keemasannya. Hal inilah yang pernah terjadi pada zaman dinasti Abbasiyah. Pada masa ini, kekhalifahan Islam yang pernah berdiri selama 7 abad lamanya itu disebut sebagai kekhalifahan terbaik selain kekhalifahan Turki Utsmani yang pernah menguasai kurang lebih sepertiga dunia. Berdiri setelah mampu menumbangkan dinasti Umayyah, dinasti ini mencapai masa keemasannya atau the Golden Age pada masa-masa awal perintisan. Para khalifah yang memimpin merupakan figur-figur yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuan. 3 khalifah periode pertama, Abu Ja'far al-Mansur, Harun ar-Rasyid, dan Abdullah al-Ma'mun yang merupakan khalifah-khalifah yang cinta dengan ilmu pengetahuan. Mereka senang dan gemar merawat buku, baik karangan para ilmuwan muslim maupun non-muslim, yang bernuansa agama pun maupun yang bernuansa non-agama. Khalifah Harun ar-Rasyid pernah berpesan kepada bala tentaranya untuk tidak merusak kitab-kitab apapun yang ditemukan ketika berperang karena saking cintanya. Kecintaan akan ilmu pengetahuan membuatnya menjadi aktor di balik berdirinya sebuah perpustakaan dan pusat penelitian yang diberi nama Khazanah al-Hikmah atau Khazanah Kebijaksanaan. Tujuan lembaga ini didirikan adalah untuk mengumpulkan dan menyalin ilmu pengetahuan daripada karya-karya asing, Yunani, Persia, Mesir, dan lain-lainnya sehingga akan diterjemahkan ke dalam bahasa Arab nantinya. Ia sadar bahwa banyak sekali literatur yang berasal daripada luar Islam yang sangat bermanfaat. Namun tentunya problematika dalam sebuah bahasa menjadi problem yang sangatlah penting bagi umat Islam untuk menguasai hal tersebut. Maka dari itu ia mengumpulkan dan menyalin tiap-tiap buku dari berbagai bahasa ke bahasa Arab. Dari sinilah lembaga yang berada tepat di jantung kota Baghdad itu menjadi sumbu penerang bagi umat Islam pada saat itu untuk menggenggam dunia dengan ilmu dan peradaban. Ditambah lagi sahabat, dengan melimpahnya aset negara dan tingginya apresiasi dan minat daripada masyarakat terhadap ilmu pengetahuan, membuat rancangan ini berjalan mulus. Masyarakat dan negara saling bahu-membahu satu sama lainnya tanpa adanya beban psikologis. Tidak mengherankan jika waktu itu orang-orang etnis non-Arab dan non-Muslim saling bekerja sama. Ilmu pengetahuan dan intelektual merupakan puncaknya. Ia merubah nama lembaga ini yang sebelumnya bernama Khazanah al-Hikmah menjadi Baitul al-Hikmah melalui tangganya. Baitul Hikmah berkembang lebih pesat setelah resmi menjadi lembaga formal. Fungsinya pun berevolusi menjadi tempat penyimpanan buku-buku kuno yang didapat dari Persia, Bizantium, bahkan Ethiopia dan India. Al-Ma'mun juga mengirim tim sarjana ke berbagai pusat ilmu di dunia untuk mencari kitab-kitab penting yang harus diterjemahkan. Hal ini salah satu yang menjadikan Islam mengalami kemajuan yang pesat pada saat itu, karena umat Islam bisa mempelajari berbagai ilmu pengetahuan yang ada di penjuru dunia. Di dalam usahanya mengatur aktivitas dan kegiatan di Bait al-Hikmah, Al-Ma'mun mengangkat Muhammad bin Isa al-Khawarizmi yang ahli dalam bidang aljabar, matematika, dan astronomi sebagai salah satu guru besar di situ. Sementara direkturnya dipegang oleh Sahal bin Harun di tangan mereka berdua. Baitul Hikmah terus berkembang tidak hanya menjadi perpustakaan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan studi dan riset astronomi dan matematika. Terbukti pada tahun 832 Masehi, Al-Ma'mun menjadikan Baitul Hikmah di Baghdad sebagai akademi pertama lengkap dengan teropong, perpustakaan, dan lembaga penerjemahan. Kepala akademi yang pertama dipimpin oleh Yahya ibnu Musawih, kemudian Hunain bin Ishaq, murid Yahya yang beragama Kristen yang pandai bahasa Arab dan Yunani. Sebagai ketua kedua, Hunain bin Ishaq memotori gerakan penerjemahan karya-karya ilmiah. Ia memperkenalkan metode penerjemahan baru, yaitu dengan menerjemahkan kalimat bukan kata seperti sebelumnya. Ia juga menerjemahkan dengan cara membandingkan berbagai naskah yang ada sehingga naskah yang diterjemahkan terjamin keakuratannya. Dengan bantuan para penerjemah daripada Baitul Hikmah, Hunain juga menerjemahkan kitab Republik
karangan Plato dan kitab kategori metafisika, makna Marolia dan Aristoteles. Penerjemahan buku-buku ilmu kedokteran, filsafat dan lain-lain dilakukan dengan langsung dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Menariknya, gerakan penerjemahan juga berjalan tak hanya melalui peran dan utusan istana, tetapi telah menjadi bagian hidup para penggemar dan pecinta ilmu. Sebagian orang yang cinta akan ilmu rela menafkahkan sebagian besar hartanya untuk menerjemahkan karya-karya tersebut ke dalam bahasa Arab nantinya. Mereka pun bukan hanya sekedar menerjemahkan, tetapi juga memberi penjelasan pada buku dan naskah yang telah mereka terjemahkan. Pada masa ini juga berkembang berbagai macam ilmu pengetahuan agama seperti Al-Quran, qiraat, hadits, fikih, kalam, bahasa, dan sastra. Di samping itu juga berkembang 4 mazhab fikih yang terkenal. Di antaranya adalah Imam Abu Hanifah, pendiri mazhab Hanafi, Imam Maliki Ibnu Anas, pendiri mazhab Maliki, Muhammad Ibnu Idris Asy-Syafi'i, pendiri mazhab Syafi'i, dan Muhammad Ibnu Hanbal, pendiri mazhab Hambali. Sahabat, sungguh sangat disayangkan, pada masa keemasan tersebut tak dapat ditorehkan kepada para khalifah selanjutnya. Melemahnya pemerintahan dan sering terjadinya perebutan kekuasaan membuat keadaan dan situasi politik dinasti Abbasiyah kian terpuruk. Peran khalifah seolah tak berdaya. Setelah masa-masa sepeninggalan Al-Ma'mun terbukti tentara Turki mampu mengendalikan dinasti ini di balik layar, khalifah hanya seperti boneka yang dengan mudahnya dikendalikan oleh tuannya. Puncaknya pada tahun 565 Hijriah atau 1258 Masehi, ketika 200.000 tentara Mongol di bawah pimpinan Hulagu Khan yang membumi hanguskan Baghdad dan seisinya. Khalifah Al-Mustaqsim, penguasa terakhir Bani Abbasiyah di Baghdad, betul-betul tak berdaya dan tidak mampu membendung topan tentara Mongol. Dalam serangan tentara Mongol yang terjadi selama 40 hari lamanya, dimulai dari bulan Muharram sampai pertengahan Safar, telah memakan korban sebanyak 2 juta jiwa. Al-Mu'tasim bersama anak-anaknya yang juga dibunuh oleh tentara Mongol. Semua kitab-kitab yang ada baik dalam perpustakaan Baitul Hikmah maupun di tempat lainnya, guru-guru, imam-imam, pembaca-pembaca semuanya disapu habis, sehingga berbulan-bulan lamanya kota Baghdad menjadi daerah yang kosong. Sejarawan Ibnu Khaldun mengungkapkan bahwa manuskrip-manuskrip itu dihanguskan dan dilemparkan ke Sungai Tigris. Sungai Tigris menjadi saksi bisu peristiwa mengenaskan tersebut. Air sungainya berubah menjadi hitam kemerahan. Tinta yang ada di buku beserta manuskrip yang dihanyutkan di sungai memudar, membuat warna air sungai telah berubah menjadi hitam dan memerah oleh darah segar daripada para ilmuwan, ulama, mahasiswa, dan penduduk yang dibantai. Ribuan karya para intelektual muslim maupun non-muslim kala itu punah dan tidak dapat terwariskan kepada generasi selanjutnya. Kejadian tersebut menyisakan luka mendalam bagi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan bagi umat Islam. Begitulah Baitul Hikmah yang pernah berkilau mewarnai dunia dengan ilmu pengetahuan, kendati lembaga tersebut telah runtuh. Bukan sepatutnya kita hanya tenggelam dalam euforia kejayaan masa lampau. Sahabat, justru kita harus membangkitkan semangat kembali sebagaimana apa yang telah ditorehkan para pendahulu yang berjuang dengan berkobar jiwa dan hartanya. Karena di tangan kitalah sebagai generasi penerus yang akan menjadi garda terdepan dalam memajukan agama dan negara. Wallahu a'lam bishawab. Semoga daripada kisah daripada Baitul Hikmah, simbol peradaban Islam yang telah hilang, baik saya sendiri maupun sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.